Kembali di Breaking News Kompas TV terkait pantauan arus balik Lebaran 2022. Arus kendaraan di Tol Cipali terpantau ramai lancar di kedua jalur di kilometer 72 Purwakarta, Jawa Barat. Kendaraan yang didominasi mobil pribadi dan juga bus melintas dengan kecepatan tinggi. Keterangan dari pihak pengelola Tol Cipali, kendaraan yang melintas mengalami peningkatan signifikan sejak 3 hari terakhir. Tercatat sebanyak 6.500 kendaraan melintas setiap jamnya. Kondisi ini telah melebihi kondisi kapasitas tol yang hanya 4.700 mobil per jam biasanya. Ketersendatan kendaraan hanya terjadi di beberapa titik, terutama saat memasuki rest area atau area beristirahatan, dan pihak kepolisian juga mengimbau pengendara agar tetap berhati-hati selama perjalanan mudik. Pengendara juga diingatkan agar tidak berhenti di bahu jalan karena berbahaya dan dapat menimbulkan kepadatan. Kita akan ke jurnalis Kompas TV Henry Irawan yang berada di posko Tol Cikopo yang tadi juga menyimak koordinasi antara Menteri Perhubungan dan juga Kapolda Jawa Barat. Henry, bagaimana sebenarnya imbauan yang paling garis bawahi oleh Menteri Perhubungan dan juga Kapolda Jawa Barat terkait warga yang ingin melakukan perjalanan balik ke sejumlah daerah di Jakarta dan juga daerah-daerah penyangganya, Henry? Baik, tadi dan juga saudara, hari ini Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melakukan tinjauan ke posko terpadu pengamanan mudik dan balik Lebaran Polda Jawa Barat dan Kementerian Perhubungan, di mana Menteri Perhubungan mendengarkan paparan dari Kapolda Jawa Barat bahwa Sabtu malam tadi merupakan rekor tertinggi arus lalu lintas yang melintas di Tol Cipali menuju ke arah Jakarta, yaitu sebanyak 170.000 kendaraan pada malam tadi. Sementara Menteri Perhubungan sendiri menyatakan bahwa saat ini baru 60% kendaraan atau pemudik yang baru kembali dari tempat mudiknya ke tempat asal di Jakarta dan sekitarnya, sehingga masih ada sebanyak 40% lagi pemudik yang belum kembali ke tempat asalnya. Untuk itu, Menteri Perhubungan mengingatkan agar warga tidak melakukan mudik pada hari ini atau pada malam nanti, karena dikhawatirkan akan terjadi penumpukan yang luar biasa. Sementara kapasitas tol atau arteri sendiri dimungkinkan jika para pemudik yang 40% itu balik dalam waktu yang bersamaan, dikhawatirkan akan terjadi penumpukan yang luar biasa sehingga akan terjadi menyebabkan kemacetan yang sulit untuk ditangani. Selain itu, untuk warga-warga yang berada di sekitar jalur arteri yang akan dilintasi para pemudik yang akan balik ke tempat asalnya, agar tidak terlalu banyak melakukan aktivitas di pinggir jalan, karena diprioritaskan bagi para pemudik agar tidak menghambat laju kendaraan atau tidak terjadi kepadatan di sekitar jalur arteri. Tadi. Ya, Henry, lalu tadi juga Kapolda Jawa Barat Irjen Suntana menyinggung terkait kebijakan rekayasa lalu lintas yang juga diterapkan pada saat arus balik. Nah, pada puncak arus balik yang diprediksi hari ini dan juga hingga malam nanti, kebijakan rekayasa lalu lintas apa saja yang diterapkan dan di mana saja titiknya, Henry? Baik, Radit. Untuk rekayasa lalu lintas, pihak kepolisian sendiri telah melakukan diskresi one way sejak Kamis malam hingga saat ini, mulai dari gerbang tol Kalikangkung Semarang hingga ke kilometer 60 sekitar wilayah Karawang. Kemungkinan akan diperpanjang jika kondisi arus lalu lintas terus mengalami peningkatan atau belum melandai. Hal ini dimaksudkan untuk tetap menjaga arus lalu lintas agar terus mengalir. Selain itu, Kapolda juga menjelaskan selain di wilayah Tol Cipali yang dilakukan one way, pihaknya juga telah melakukan rekayasa di sejumlah titik arteri seperti melakukan one way beberapa kali di wilayah jalur Gentong, wilayah jalur selatan. Hal ini dilakukan agar para pemudik yang akan balik ke lokasinya masing-masing bisa melakukan perjalanan dengan lancar, tidak tersendat di jalur Gentong. Radit. Ya,
Lalu yang juga menarik Henry tadi Menteri Perhubungan mengatakan bahwa kemacetan di wilayah arteri pada saat ke pintu keluar tol itu sebuah keniscayaan dan pasti terjadi karena memang pintu tol menuju ke arah Pulau Jawa, sejumlah daerah di Pulau Jawa ini saat ini ditutup dan diberlakukan satu arah ke arah Jakarta. Nah, tadi juga Kapolda Irjen Suntana, Kapolda Jawa Barat mengatakan bahwa telah menempatkan personelnya di sejumlah titik arteri. Yang paling potensial untuk mengalami kepadatan pada saat arus balik ini di mana saja, Henry, dan juga antisipasi dari pihak kepolisian seperti apa? Ya baik Randy dan juga saudara, titik-titik potensial yang menjadi kemacetan atau kepadatan saat arus balik ini untuk di Tol Cipali sendiri, terutama di wilayah rest area karena mobil-mobil banyak yang mengantri untuk masuk, sementara kapasitas rest area sendiri tidak mampu menampung mobil yang akan masuk. Itu salah satunya. Kemudian banyak juga kendaraan-kendaraan yang minggir atau berhenti di bahu jalan karena tidak ke bagian masuk ke rest area, sehingga mereka terpaksa meminggirkan kendaraannya untuk melakukan aktivitas seperti ke toilet atau apapun atau kepentingan lainnya atau mendinginkan mesin, sehingga itu pun menghambat jalur atau laju kendaraan. Untuk di arteri sendiri banyak gerbang-gerbang tol terutama dari arah Jakarta menuju Jawa yang ditutup karena sedang dilakukan one way, sehingga mengakibatkan kemacetan yang atau kepadatan arus lalu lintas di arus arteri. Titik-titik yang biasanya menjadi titik kemacetan untuk di arus arteri sendiri yakni di daerah Bekasi, Karawang, itu karena menjadi jalur utama arus kendaraan yang akan menuju Jawa sehingga para pengemudi yang akan menuju ke sana memilih jalur itu karena lebih. Henry, mohon maaf saya potong, kita akan menyimak dulu koordinasi Menteri Perhubungan yang saat ini berkoordinasi dengan pihak Jasa Marga untuk melakukan atau menitikberatkan lancarnya arus balik Lebaran tahun 2022.